Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan babu fil kafa'ati fin nikahi. Bab yang menerangkan tentang kafa'ah di dalam pernikahan. Ini perlu kita bahas teman-teman, karena kafa'ah di dalam pernikahan ini ada sebagian ulama yang mewajibkan, seperti Imam Ahmad, yang kemudian di dalam salah satu riwayatnya beliau mengatakan hiya syartun, kafa'ah itu adalah termasuk salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Namun jumhurul ulama, mayoritas ahli ilmu, mayoritas pendapat ulama mengatakan annal kafa'ata fin nikahi laisat syartan li sihhatin nikah, bahwa kafa'ah itu di dalam pernikahan bukanlah suatu syarat untuk menjadikan nikah itu sebagai nikah yang sah. Namun perlu kita bahas supaya kita tahu bahwa prinsip kafa'ah di dalam pernikahan ini sangat penting gitu. Baik, kafa'ah di sini artinya setara ya. Kafa'ah di sini artinya setara, baik setara dalam kelas sosial, kelas ekonomi maupun kelas-kelas yang lainnya. Kenapa kemudian kafa'ah ini penting di dalam pernikahan? Agar setelah akad itu dilangsungkan atau setelah akad itu diucapkan, setelah nanti membangun keluarga bersama, tidak ada kecemburuan sosial. Agar supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu gampang digapai, gampang terrealisasi di dalam pernikahannya. Makanya penting. Kenapa kemudian ulama kok membahas kafa'ah? Karena sangat berpengaruh terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga gitu. Contoh, seorang yang laki-laki itu seorang kiai, maka kalau mau menggunakan prinsip kafa'ah di dalam pernikahan, maka kiai tersebut harus menikah dengan ibu nyai. Kenapa? Biar tidak ada kecemburuan sosial. Walaupun nanti laki-lakinya seorang kiainya itu tidak menghina, misalnya menikah dengan orang yang biasa, menikah dengan orang yang bukan keturunan kiai misalnya. Takutnya pembicaraan dari luar itu masuk. Ya betul, misal seorang kiainya tidak pernah berbicara apapun, tidak pernah menghina, tapi nanti ada orang lain yang akan menyerang. Kok bisa ya seorang kiai misalnya berbicara nanti, kok bisa ya seorang kiai menikah dengan seorang yang bukan ibu nyai? Itu tetangga-tetangganya nanti akan ngomong. Pun demikian, yang perempuan ibu nyai terus menikah dengan yang bukan kiai, walaupun yang ibunya itu menerima dengan segala keadaannya seorang laki-laki tersebut, tidak menutup kemungkinan keluarga ataupun tetangganya itu akan membicarakan, sehingga seorang laki-lakinya itu akan tersinggung gitu. Misal berjalan berduaan, yang perempuan ibu nyai, yang laki-laki bukan kiai gitu kan, ketemu dengan tetangga yang agak sedikit banyak bicara atau bahasa kasarnya cerewet, pasti dia akan bicara nanti, kok bisa ya dia seorang bu nyai kok bisa menikah dengan seorang biasa atau seorang petani gitu. Yang dua-duanya itu nggak dosa, yang dua-duanya itu, yang laki-laki, yang dua pasangan itu nggak dosa, tapi berefek kepada orang lain untuk mengerjakan dosa. Apa dosa yang akan dikerjakan? Orang lain akan ghibah di situ. Maka penting agar supaya tidak gampang tersinggung di dalam pernikahan. Makanya kemudian ulama ini membahas sangat terperinci di dalam pernikahan, menganjurkan untuk bagaimana prinsip kafa'ah ini terrealisasi di dalam pernikahan, agar pernikahannya itu menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun tidak sedikit nanti cobaan-cobaan yang lain yang akan kemudian muncul di dalam pernikahan gitu. Supaya meminimalisir terjadinya konflik atau terjadinya problematika di dalam pernikahan, maka kemudian ulama ini menguraikan bahwa penting di dalam pernikahan ini menjunjung prinsip yang disebut dengan prinsip kafa'ah gitu, kesetaraan, baik kesetaraan kelas sosial maupun kesetaraan kelas ekonomi ataupun kelas-kelas yang lainnya gitu, supaya tidak ada kecemburuan sosial, dan juga biar kedua mempelai itu gampang beradaptasi gitu. Contoh, misal ada seorang yang miskin menikah dengan orang yang kaya, maka yang kaya itu sulit untuk beradaptasi kepada orang yang miskin di sini. Pun demikian, yang miskin itu sulit beradaptasi dengan yang kaya, memerlukan waktu gitu. Ya terkadang saling singgung di antara keduanya, itu nanti lain problem-problem lainnya nanti. Bisa jadi nanti setelah lama-kelamaan membangun rumah tangga, muncul rasa bosan, sehingga nanti takutnya muncul kalimat-kalimat yang tidak diinginkan, kata hinaan, kata lainnya. Kan kalau sama miskin itu nggak akan menghina, wong sama-sama miskin. Misal si A miskin, si B miskin menikah, dia tidak akan menghina, kamu miskin, oh kamu juga miskin, nggak akan muncul hinaan gitu. Karena sama-sama miskin. Atau sama-sama kaya, kamu begini, kamu miskin, enggak. Karena sama-sama kaya, enggak akan muncul penghinaan di dalam perekonomiannya gitu. Karena sudah sama kelasnya. Tapi yang sulit itu, yang sulit untuk beradaptasi ketika kemudian yang laki-laki miskin, atau sebaliknya yang perempuan yang kaya, atau yang perempuan yang
miskin itu sulit untuk beradaptasi, pasti suatu saat akan muncul penghinaan atau merasa tidak enak di antara salah satunya gitu. Maka ulama membahas terkait dengan kafah di sini karena memang penting di dalam pernikahan supaya tidak ada kecemburuan sosial di antara kedua mempelai, antara pasangan laki-laki dan perempuan gitu. Makanya penting, namun ini tidak wajib ya, tidak wajib. Sah-sah saja misalnya ada seorang orang miskin menikah dengan orang kaya, itu tidak jadi persoalan, tapi tidak dianjurkan gitu. Pun demikian, seorang petani menikah dengan seorang keturunan kiai itu tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Namun ulama tidak menganjurkan hal yang seperti ini. Kenapa? Biar keduanya cepat beradaptasi gitu. Kan sulit beradaptasi kalau yang laki-laki bukan kiai, terus yang perempuan ibunya, kan sulit. Dia kesehariannya sudah hidup dengan kelas sosialnya sendiri. Artinya bukan seorang kiai, biasa bergabung dengan masyarakat. Artinya bahasanya bahasa biasa. Tapi kalau menaik kelas menjadi seorang kiai itu agak sulit. Karena harus menjaga etik yang harus dijaga di situ. Ada nama baik yang harus dijaga. Apa nama baiknya? Backgroundnya dia adalah seorang kiai kalau sudah menikah dengan ibu nyai. Itu yang harus dijaga gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perbedaan pendapat di antara kita, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Saya bukan tipikal orang yang selalu merasa paling benar, karena saya bukan iblis gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.